Shalom Jemaat GPI Keluarga Kudus yang diberkati Tuhan. Berikut warta sepekan Minggu 7 Mei 2023. Kami menyambut bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di GPI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Serta dukung sosial media kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GPI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 9 Mei Bapak David Cahya Hutomo, Ibu Susana Suyatni, Saudara Roni Hendrawan. 10 Mei Ibu Bayu Septa Hermawan, 11 Mei Bapak Teguh Wirabrama, dan 12 Mei Wisnu Cahyo Pungkastowo. Info ibadah, jangan lewatkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan dengan baptisan air setelah ibadah. Bagi orang dewasa matang, ikutilah ibadah Odema pada hari Rabu 10 Mei 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Bagi teman-teman pemuda dan remaja, bergabunglah dalam ibadah Youth Era of God setiap hari Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, ikutilah ibadah Headset Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja lantai 2. Dalam bulan kemarin, Taman Kasih difokuskan kepada jemaat GPI Keluarga Kudus yang membutuhkan dengan membagikan paket sembako. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami menjadi berkat bagi sesama lewat amplop Taman Kasih. Pelayanan gereja bagi jemaat yang telah mendaftar baptisan air, hadirilah kelas baptis bersama Pastor Daniel besok tanggal 8 dan 15 Mei 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dapat mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi Anda yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral kami di 0852 8181 6776. Dengan tekun dan setia melakukan kehendaknya, dengan iman kita menolak setiap godaan dosa. Demikian warta minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Ilahilah zaman ini yang mencoba menutup pikiran umat-Mu, sehingga dapat menghalangi pengenalan akan Yesus yang adalah Raja atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami robohkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Bapa, curahkan roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Yesus dari dalam kedalaman batin kami. Itu yang mengubah hidup kami dari hari ke sehari. Hidup kami makin hari makin memahami sebagaimana Paulus mengerti arti takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan kerjakan itu dan pagi ini Engkau hendak mengubah kami lewat firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi hari ini saya mau sampaikan sebuah tema dengan sebuah judul adalah perjuangan yang dikehendaki Tuhan. Kita perlu mengerti, memahami betul-betul perjuangan seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi umat-umatnya. Mari kita akan baca 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Setelah saudara menemukan dan mendapatkannya, kita mau baca bersama-sama dengan kalimat yang mantap. 2, 3, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Lah saya ingin mengajak sesuai dengan tema kita adalah
perjuangan yang benar dan perjuangan yang dikehendaki Tuhan yang harus kita perjuangkan. Alkitab mencatat dengan jelas ada dua perjuangan yang dikehendaki Tuhan. Ada perjuangan yang tidak dikehendaki Tuhan, yang perlu kita tinggalkan bersama-sama. Jadi ada dua perjuangan di mana yang satu ini benar, yang satu tidak benar. Dan sayang banyak anak-anak Tuhan belum memahami begitu utuh dan lengkap. Lah hari ini Tuhan ingin memperlengkapi saudara. Supaya betul-betul dalam jalan hidup saudara makin hari makin akurat di hadapan Tuhan. Dan ketika anak-anak Tuhan memahami perjuangan yang benar, maka kehidupan anak-anak Tuhan akan mengalami pertama damai sejahtera. Yang kedua akan memperoleh piala kemenangan, mahkota kemenangan. Hidup di dunia dijamin dengan damai sejahtera yang melampaui akal budi, akan memelihara hati dan pikiranmu. Dan di dalam kekekalan kita akan memperoleh piala kemenangan. Kekristenan bukan sebuah jalan yang pendek. Kekristenan adalah sebuah perjalanan yang terus sampai titik. Maka siapa yang setia sampai akhir. Paulus berkata, aku telah memelihara iman sampai akhir hayat. Ya. Dan pekerjaan Tuhan bukan seperti pertandingan lari tunggal 100 meter. Ini seperti estafet. Jadi pertandingan ada yang 1 kilo, kilo yang kedua, kilo yang ketiga, ada kelompok masing-masing. Lah saya tahu saya harus melakukan bagian selama Tuhan mempercayakan. Pada saat yang sama saya harus memperlengkapi, mempersiapkan untuk next generation, generasi yang akan datang. Dan saya punya tugas untuk membangun sebuah infrastruktur rohani, sebuah bangunan rohani untuk hal-hal yang besar ke depan. Lah hari ini saya berdoa supaya jemaat saudara hidup dalam damai sejahtera. Bukan bergumul. Saudara hidup dalam damai sejahtera dan sungguh-sungguh hidup dalam damai sejahtera. Ketika saudara berjuang secara benar. Lah saya ingin menjelaskan bagi saudara, ada dua perjuangan yang Alkitab mencatat, yaitu perjuangan yang dilakukan yang pertama adalah oleh orang-orang berdosa yang belum mengenal Yesus, kata Alkitab. Dikatakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Lukas pasal 13 ayat 24. Perjuangan ini hanya terjadi sekali, yaitu masuk pintu, artinya percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saudara jangan berpikir perjuangan yang sesak itu milik saudara, bukan. Perjuangan yang sesak itu adalah perjuangan untuk melalui pintu, karena banyak hambatan dan rintangan untuk orang masuk ke belah pintu. Ini Yesus tujukan kepada orang-orang Yahudi, kepada seluruh umat manusia. Masuk pintu, kalau masuk pintu itu artinya cuma sekali, bukan seumur hidup. Jangan pernah berpikir bahwa perjuangan Kristen adalah perjuangan pintu yang sempit, pintu yang sesak, seolah-olah menyesakkan batin. Kalau saya sungguh-sungguh dalam Tuhan itu saya pergolakan, penuh sesak, penuh tekanan. Bukan. Justru hidup yang penuh tekanan, sesak, intimidasi adalah perjuangan, pengalaman yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang tidak berjuang secara benar. Mari perhatikan dengan baik-baik. Perjuangan bagi orang-orang yang belum percaya Yesus itu melalui pintu. Supaya saudara bisa memahami. Saudara sudah melewati, yaitu pintu itu Yesus. Saudara sudah percaya Yesus. Ini panggilan untuk orang-orang umat manusia mempercayai Yesus Kristus. Ini penting saudara kekasih. Ya. Dalam bacaan kita tadi Lukas pasal yang ke-13 ayat 24 tadi, masuklah melalui pintu yang sesak.
Banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat karena banyak halangan, rintangan untuk orang percaya Yesus. Jadi kalau saudara orang yang percaya Yesus berarti berlaku hukum, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus. Aku yang memilih kamu. Kita bagian umat yang beroleh anugerah istimewa. Nah, hari ini setelah kita melalui pintu yang sesak itu, kita akan masuk dalam jalan yang baru. Jadi jangan pernah berpikir bahwa perjuangan Kristen itu penuh tekanan, penuh beban, penuh pergumulan. No, itu dialami oleh orang-orang yang berjuang secara keliru. Hari ini mari saya ingin ajak saudara, oke, perjuangan yang pertama telah kita lewati, kita telah masuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perjuangan yang kedua, perjuangan seumur hidup saudara dan saya, ya, setelah kita percaya kita menjalani hidup yang baru, kita berjuang yang namanya adalah bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ini berlaku seumur hidup. Rasul Paulus memberikan sebuah metafora gambaran kehidupan orang Kristen seperti atlet. Ada dalam sebuah pertandingan. Dan di dalam perjalanan hidup ini banyak musuh yang harus masih kita hadapi. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Banyak godaan yang harus kita jumpai. Makanya bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ini penting untuk kita pahami bersama-sama, saudara kekasih. Ya. Alkitab tadi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Inilah perjuangan yang benar yang harus saudara dan saya perjuangkan dalam hidup ini. Seperti apa maknanya? Banyak orang Kristen yang salah memahami. Ketika saudara berjuang dengan benar, yaitu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, Tuhan menjanjikan saudara sehari-hari hidup dalam damai sejahtera. Dan dipastikan kita akan menerima piala kemenangan. Nah, di sini banyak anak-anak Tuhan tidak memahami. Tidak mengerti perjuangan kita tuh seperti apa. Banyak orang Kristen yang berjuang seumur hidup mereka melawan kehendak Allah, menolak panggilan Tuhan. Itulah yang membuat anak-anak Tuhan hidup dalam pergumulan, tertekan, depresi, stres, rasa bersalah. Sebab Tuhan berjanji, kuk yang kupasang itu ringan, beban yang kutanggungkan itu enak. Justru di luar beban kuk kehendak Tuhan, itulah tempat pergumulan. Dan mari kita mau lihat hidup kita. Tuhan menjanjikan tanah perhentian waktu kita hidup di bumi ini. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada umat Israel untuk diraih dialami yang penuh dengan susu dan madu. Sayang, sebagian besar generasi Musa hidup berputar-putar di padang belantara. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat justru pergumulan batin yang dialami sungguh-sungguh anak Tuhan ketika anak-anak Tuhan berjuang dengan salah, di mana mereka melawan kehendak Allah dan menolak panggilan Tuhan. Jadi ada dua hal, melakukan kehendak Allah, menolak panggilan Tuhan. Inilah sumber pergumulan di dunia. Kita tidak menikmati perhentian, tidak menikmati campur tangan Tuhan yang ilahi, tidak memasuki dunia supranatural. Dan kita nanti di akhir hidup didiskualifikasi, kita kehilangan piala mahkota abadi. Itu namanya kegagalan di atas segala kegagalan.
Saudara kekasih, mari kita mau belajar bagaimana sekarang posisi hidup saudara. Pengalaman hidup saudara apakah masih ada dalam pergumulan, konflik batin, sakit, kecewa. Apakah saudara sudah mulai menikmati damai sejahtera alur hidup saudara? Dan saudara sedang memasuki pertandingan iman yang benar. Berarti ada pertandingan iman yang salah. Lah, saya ingin mengajak saudara hari ini untuk melihat saudaraku. Perjuangan yang dikehendaki Tuhan bagi anak-anaknya adalah pertandingan iman. Kata kuncinya adalah iman. Penekannya adalah orang Kristen harus hidup dengan iman dan hidup di atas apa yang dipercayainya. Saya akan berikan kabar baik bagi saudara. Karya Tuhan bagi kita adalah Dia bekerja bagi kita. Yesus mati atas kayu salib. Yes. Yang kedua, Rohnya tinggal dalam hidup kita. Dia bekerja di dalam kita. Dia membentuk. Bagi kita yang terbuka. Ya, Dia membentuk. Mendorong, mengubah konsep, nilai, sikap-sikap kita diubah. Cara berpikir kita diubah. Yang ketiga, Dia bekerja melalui kita lewat tindakan. Jadi jangan pernah saudara berpikir iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu bukan perbuatan manusiawi daging kita, salah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan itu adalah pekerjaan Allah lewat kita. Bukan daging kita. Bukan usaha kita yang melelahkan dan tidak pernah menghasilkan apapun. Iman akan menghasilkan tindakan dan itu tindakan Allah. Ketika perempuan yang meleleh darah yang sakit itu dia percaya kepada Yesus, kalau aku menjamah jubah Yesus maka aku sembuh. Maka ketika perempuan itu menjamah, Yesus berkata ada kuasa yang keluar dari tubuhku menjamah dan menyembuhkan. Itu tindakan Kristus yang nyata. Jadi mari semua harus bergantung pada Kristus. Maka kunci pertandingan iman adalah iman. Sebetulnya saudara saya punya pengharapan yang besar bahwa saudara dan saya gagal ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi pertandingan kita ini pertandingan iman yang benar. Lah saya ingin mengajak saudara hari ini. Supaya saudara betul-betul pagi ini menjadi pagi konfrontasi ilahi. Jalan Tuhan dan jalan kita sedang dinyatakan. Berdoalah Tuhan dengan rendah hati. Berikan anugerah supaya aku dapat memilih yang benar. Hari ini saya ingin mengajak saudaraku yang kekasih. Pertandingan iman. Kehidupan kekristenan perjuangan kita adalah pertandingan iman yang benar. Saya akan tunjukkan beberapa ayat supaya saudara memahami kebenaran ini ya. Oke, jika lihat 2 Timotius 2 ya, ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini Paulus menyebutkan pertandingan iman yang benar. Paulus sebagai bapak rohani mendorong Timotius untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dan itu telah dilakukan Paulus. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Aku telah memelihara iman. Dan aku siap menerima mahkota kebenaran. Mahkota, piala kemenangan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang menang. Dan kemenangan itu adalah proses yang terus berjalan, proses yang terus berjalan. Dan hari ini saya ingin mengajak lagi ayat lagi supaya
saudara bisa memahami tentang metafora sebagai olahragawan, saya ingin bacakan pada saudara 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus 9 mulai ayat yang ke-25 berkata seperti ini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini atlet umum. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Coba bayangkan, atlet-atlet yang berprestasi kelas nasional aja ya, sampai olimpiade. Mereka memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak rindu untuk memperoleh piala. Mereka hidup secara khusus, istimewa, menguasai diri, melatih diri sedemikian rupa. Orang-orang menikmati hidup yang hura-hura, dia melatih diri. Dan mereka berjuang sedemikian hebat. Ya. Saudara lihat atlet-atlet yang sedang belajar itu, dia jalan, dia lari, waduh. Dia melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan hanya untuk memperoleh piala yang bersifat sementara. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ada mahkota yang Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dan siap memperoleh mahkota. Mahkota ini yang betul-betul dirindukan oleh Paulus dan ini bernilai kekal. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, diskualifikasi. Saya membaca itu atlet olimpiade. Dia mendapatkan juara, semua tepuk tangan. Tanpa disadari ternyata diselidiki dia pakai doping, obat penguat tenaga. Akhirnya didiskualifikasi, betapa malunya. Ini di dunia loh saudaraku. Betapa malunya itu, piala itu diambil alih dan kejuaraannya itu mulai dibatalkan. Apakah di surga kita juga tidak malu? Ketika kita ternyata semua yang kita kerjakan, pengorbanan penderitaan kita karena Kristus seolah-olah ternyata kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Mereka hanya untuk mendapatkan piala yang bersifat sementara aja begitu gigih. Apatah lagi seharusnya saudara dan saya. Kita harus betul-betul berjuang dengan cara yang benar. Kuncinya adalah iman. Dan olahragawan yang baik harus mengikuti peraturan. Saya baca buku dari seorang leadership kelas dunia berkata, kalau Anda ingin berhasil dalam hidup, ikuti aturan yang ada. Kalau Anda bekerja hidup di organisasi, ikutilah aturan yang ada di sana. Kalau Anda di perusahaan, ikutilah aturan di sana. Kalau saudara di perusahaan dan memberontak, ada konsekuensinya. Saudara di organisasi dan memberontak, ada konsekuensinya. Tapi Pak, di gereja tidak ada konsekuensinya. Itu kan mau-mau saya. Itu hak asasi manusia saya. Yes, saudara dan saya punya hak asasi. Tetapi hak asasi kita sudah disalibkan di atas kayu salib. Kita bukan milik kita sendiri. Hanya ada dua pilihan. Ya kepada kehendak Allah atau menolak. Kalau kita menolak kepada panggilan dan kehendak Allah, kita menjadi bagian orang yang berjuang secara keliru dan pergumulan menjadi bagian hidup dan kita akan didiskualifikasi. Saya ingin mengajak pada pagi hari ini jemaat, mengajak saudara, mengajak diri saya sendiri untuk memasukin pertandingan iman yang benar. Beberapa hari yang lalu saya memanggil Agung. Dia bermimpi. Alkitab katakan anak-anak muda akan mendapatkan mimpi.
Orang-orang tua melihat mimpi. Dia mimpi saya kasih senter. Karena banyak mobil teman-temannya pada mogok. Supaya dia terangi itu. Saya hari apa itu berdoa dari jam 2 sampai jam 4. Berdoa. Akhirnya saya undang. Waktu saya ajak ngobrol dia menangis. Jadi nabi dalam perjanjian baru itu saya hanya meneguhkan apa yang Tuhan sudah bicara. Dan saya bilang, saya berbelas kasih kepada anak-anak. Kalau anak-anak bertanding dengan pertandingan yang tidak benar, saya tanya, bisakah anak-anak melayani dengan daging? Bisa. Kalau anak-anak Tuhan melayani dengan daging, maka orang itu akan rusak, saudaraku. Dan dampak impactnya juga akan merusak. Maka saya panggil, oke kamu. Dia nangis. Nampaknya Tuhan bicara kuat. Saya tetapkan kamu menjadi bagian ketua dari pelayanan tamburin dan banner. Saudara yang sudah mengelola sampai hari ini, Tuhan memberkati saudara. Tuhan sungguh-sungguh memberkati saudara. Saya ingin bawa, ikut peraturan, jangan sampai anak-anak melayani di mimbar dengan daging. Nah bagaimana? Hari Minggu yang akan datang saya ingin lengkapi. Maka harus ikut peraturan. Ya. Seluruh pelayanan di mimbar ini harus keluar dari anak-anak sekolah minggu, harus keluar dari ibadah youth. Supaya pembinaannya ada di sana. Kalau saya enggak mau, saya semuanya sendiri. Saya berdoa, saudara sedang tertipu. Saudara sedang ada dalam awan kegelapan. Peperangan kita adalah serius, saudaraku. Kita harus ikut aturan yang main. Tujuan saya tidak ingin mereka menderita karena buah daging itu maut. Dan jangan ada di tengah-tengah jemaat saudara yang menolak panggilan Tuhan. Jemaat saya di Demak, dia salah satu song leader. Tahu-tahu saya lihat, kok tidak dijadwal, kok tidak ada jadwal. Saya datangin, saya tanya, mengapa tidak melayani? Saya berhenti dulu. Saya di mimbar berkata, kamu berhenti pelayanan, kamu berani-beraninya berkata kepada Raja di atas segala Raja Tuhan. Aku mau berhenti. Saya bergetar, saudaraku. Saya sangat bergetar, ini kita sedang berhadapan dengan Raja atas segala Raja. Kembali, dan dia meresponi. Saya ingin mengajak, saya berdoa setiap pagi, malam, biar roh takut akan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saya bertanggung jawab di dalam nilai kekekalan. Betapa saya sedihnya di dalam kekekalan, saudara semuanya kehilangan mahkota. Saya salah besar. Ya. Juga saya bilang sama Danis nanti sekolahmu yang kelas Galilea, supaya nanti saya kasih nilai-nilai keberhasilan seperti apa. Dibina dengan baik, present worship dibina dengan baik. Supaya mereka melayani dari dalam roh, mengikuti pertandingan yang benar. Tidak ada di tengah-tengah kita roh independensi yang tinggi. Sebab doa saya juga demikian, saudaraku, dengan dalam hati saya penuh belas kasihan Tuhan. Kalau anak-anakmu independensi, dia lupa bahwa hidupnya milik Tuhan dan mengambil keputusan yang keliru. Ketika mereka mendapatkan teguran, didikan, ajaran sesat. Hamba berdoa berikan hikmat supaya jangan ada jemaat yang mengeraskan hatinya karena dosa. Tapi mereka merendahkan hati dan menjadi lembut. Saya yakin didikan itu pasti terjadi supaya
Yang saudara dan saya makin berbuah-buah lebat di dalam Dia. Tidak ada kita, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, Kristus telah mati untuk kalian semua. Tidak ada di antara kita yang hidup bagi diri kita sendiri. Tapi kalau kita hidup bagi Dia, itulah pertandingan iman yang benar. Itu arti hidup iman. Iman itu adalah bergantung pada Tuhan, pada sisi yang lain menolak. Menyangkal diri, opini, pendapat diri, tolak. Dan kita harus hidup di dalam apa yang Dia katakan lewat kuasa Roh-Nya. Saya berdoa supaya Roh Tuhan menolong saudara pada pagi hari ini. Hati yang lembut yang sudah Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya, hati yang taat ini terus makin dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab yang bisa mengeraskan hati hanyalah dosa, itu kitab Ibrani. Saya berdoa supaya tidak ada jemaat yang hatinya keras tapi lembut, peka mendengar suara Tuhan. Sebab ketika Tuhan mendidik, mengajar itu sangat amat menyakitkan, bisa mendatangkan putus asa. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mewakili Yakobus hanya berdoa, Tuhan karuniakan hikmat. Supaya anak-anak bisa meresponi semuanya dari sudut pandang Tuhan. Supaya kita hidup dalam pertandingan iman yang benar, jangan sampai didiskualifikasi. Sudah menyerahkan dalam pelayanan, mendedikasikan waktu hidup, ternyata diskualifikasi. Saya punya tanggung jawab moral yang besar. Tapi ketika saudara mulai hari ini bukan dalam posisi yang sedang melawan kehendak Tuhan, menolak panggilan Tuhan, saudara hidup dalam pertandingan iman yang benar, hasilnya adalah saudara akan mengalami damai sejahtera. Ini bukan perasaan yang meluap-luap hilang, bukan. Ini adalah kondisi batinia. Mari saya ingin mengajak lebih jauh, supaya saudara bisa melihat perjuangan yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Dan saudaraku, penekanannya adalah orang Kristen harus hidup dengan iman dan bertindak atas apa yang dipercayainya. Pastilah ia akan beroleh piala kemenangan. Paulus berkata, saudaraku, di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Panggilan mulia bagi kita adalah melakukan kehendak-Nya dan meresponi panggilannya. Dua hal ini inti. Tuhan menyelamatkan kita sampai istilahnya Roh-Nya itu dihadirkan. Roh Allah hadir di dalam kita. Tujuannya untuk memampukan kita menolak daging yang jiwani, yang manusiawi. Pada saat yang sama kita mulai mentaati kehendak-Nya. Tuhan itu memberi panggilan kepada saya begini. Kalau kamu akrab dengan jemaatmu lebih daripada kamu intim dengan aku, kamu bisa memanfaatkan jemaatmu dan kamu bisa dimanfaatkan. Engkau harus lebih intim dengan aku. Maka saya banyak waktu saya gunakan untuk berdoa, saudara. Itu panggilan. Supaya anugerah Allah bisa mengalir. Jemaat diberkati di dalam anugerah Tuhan. Lah, hari ini, apa itu kehendak Allah bagi kita? Perintah-perintahnya itu ringan. Kuk yang daripada Tuhan itu ringan dan beban yang Tuhan taruh itu enak. Lah, kehendak Allah bagi saudara adalah di dalam kitab Yohanes 6 ayat 29, apa itu kehendak Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kehendak Allah bagi saudara saya itu hanya satu, percaya kepada Yesus. Dari awal pertobatan sampai akhir hidup, hanya percaya dan semua dikerjakan oleh Roh. Bahkan saudara dan saya bisa taat, bisa meresponi, bisa bertanding dengan iman yang benar, itu hanya karya Roh Tuhan di dalam kita. Daging tidak berguna sama sekali. Saudara tahu,
Karena jemaat Galatia dia mengawali dengan roh, mengakhiri dalam daging. Jemaat Galatia melayani dengan daging. Daging kita ini ada dua hal yang bisa dilakukan oleh kemanusiaan kita. Daging yang bisa dilakukan adalah dosa karena daging, itu Galatia 5 ayat 19-21. Tapi yang kedua adalah hidup benar dengan daging, itu membangun kebenaran diri sendiri. Dan supaya kita dibebaskan dari dua hal ini, kita hidup oleh roh. Jadi kalau saudara mengambil keputusan dari opini, pendapat, ide saudara, saudara sedang menolak prinsip iman. Pagi ini buka hatimu dan Tuhan, aku minta ampun. Kekuatanmu yang memampukan aku untuk hidup bagi kehendak-Mu. Hari ini juga Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi jangan berpikir, aku gini tidak apa-apa kok. Kalau saudara di kantor, wah tentunya, saudara mengikuti kantor, wah itu saudara didisiplin, saudara dibegini, kehilangan gaji. Wah itu karena uang, motivasi uang kan. Tapi di gereja kan tidak apa-apa. Hati-hati. Tuhan mengasihi, mendidik, mendewasakan orang yang dikasihi. Justru konsekuensinya lebih berat kita sebetulnya. Saya berdoa supaya pagi ini saudara mengenal Tuhan yang baik, mengenal motivasi hati saya dari roh. Ini motivasi, tanyalah sama roh Tuhan di dalam saudara. Apa motivasi Pak Petrus khotbah seperti ini? Roh Tuhan akan menjawab. Hanya satu, saudara ikut pertandingan iman yang benar. Lah hari ini, jadi kehendak Tuhan itu percaya. Percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya, kepada apa yang telah Dia lakukan. Akar segala pemberontakan itu apa sebetulnya? Akar segala pemberontakan adalah orang beriman yang kurang percaya. Karena Abraham kurang percaya, dia mencoba melakukan, bertindak dengan caranya sendiri, pendapat diri sendiri, ide diri sendiri. Maka masalah sampai sekarang bukan Ishak yang dilahirkan. Ketika saya menaruh iman yang Tuhan pada Tuhan, saya getar. Tuhan, jangan biarkan daging saya ambil posisi. Ya roh-Mu dan aku percaya Engkau memampukannya. Mari hari ini, sementara saya berkhotbah, roh gentarakan Tuhan turun atas saudara. Karena sekarang Tuhan panggil saya menjadi pendoa syafaat. Saya harus membangun keintiman dengan Tuhan lebih daripada yang sudah-sudah. Yang kedua, panggilan kita adalah untuk menjadi seperti Yesus. Roma pasal yang ke-8 ya. Ini Roma ya. Oke. Kita akan lihat saudaraku, Roma 8:9, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini posisi Yesus berubah. Tadinya Yohanes 1 berkata dia anak tunggal Bapa. Ketika dia punya umat-umat Tuhan, dia berubah menjadi anak sulung. Anak tunggal cuma satu-satunya. Anak sulung artinya yang nomor satu. Kita adalah adik-adik rohani Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah teladan. Hidupnya bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri. Makanya Yesus mengajarkan menyangkal diri mikul salib. Dia memiliki gaya hidup salib menyangkal diri. Karena apa? Itu hidup surgawi. Kalau saudara telah memiliki hidup surgawi dan hidup tidak dalam proses penyangkalan diri, rusak, kacau, kita bergulat, bergumul. Lah kalau saudara mencoba untuk menggenapi rencana Allah dengan cara daging, belajarlah kisah Yakub. Yakub ingin meraih hak kesulungan dengan kelicikan, dengan cara-cara daging. Sampai titik sebelum Allah memberkati, malaikat datang bergumul hebat dengan Yakub. Karena malaikat itu berkata orang ini sulit untuk dikalahkan. Terpaksa malaikat itu pukul pangkal pahanya. Sehingga Yakub punya jalan yang berbeda.
hari ini engkau bukan Yakub, Israel. Saya tidak ingin hal itu terjadi. Sehingga saudara mulai memiliki hidup yang berbeda dari sebelumnya. Karena ada didikan Tuhan. Saya ingin dengan lemah lembut, saudara menerima, ya Tuhan saya bisa keliru. Saya pun bisa keliru. Tetapi yang paling berbahagia adalah ketika kita sadar kekeliruan kita. Kita bisa dirombak oleh anugerah Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Yesus menjadi kakak sulung kita. Kita menjadi adik-adik rohani kita. Itulah panggilan kita menjadi seperti Yesus. Saya ingin tunjukkan ayat yang mungkin saudara perlu dibuktikan dengan ayat ya. Kita akan melihat 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Berkata seperti ini. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan. Ini posisional. Jemaat itu dikuduskan dengan percaya kepada Yesus. Dikuduskan. Tetapi selanjutnya dalam Kristus Yesus dan yang apa? Dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi kita ini oleh anugerah cuma-cuma menjadi orang kudus. Supaya kita ini hidup kudus. Itu panggilan makin seperti Yesus. Jadi banyak ayat yang menolong saudara. Kita dipanggil terus progres bertumbuh makin seperti Yesus. Dan Yesus tidak ada unsur sedikit pun mementingkan diri sendiri. Saya mau kasih tahu berkat saudaraku. Yesus itu mencapai semua sampai sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menaklukkan semuanya. Bukan untuk dirinya. Yesus tidak ada unsur mementingkan diri sendiri. Dilakukan untuk saudara dan saya. Apa yang dia miliki, saudara saya miliki. Itu dasar. Jangan sampai kita kayak anak sulung. Dia ini menghayati yang miskin sekali. Bapak, engkau berikan aku seekor kambing. Seekor kambing. Nah, aku bersama kamu, apa yang Bapak punya, kamu punya. Nampaknya ada selubung yang menutupi hari ini. Kasih Yesus yang penuh ada di dalam saudara. Sukacitanya yang penuh ada di dalam saudara. Kuasanya yang penuh ada di dalam saudara. Kuasa kebangkitan yang penuh ada dalam saudara. Katakan amin. Itu milikmu sah. Jadi ada anugerah yang dahsyat. Terus saya ingin mengajak hari ini kita melihat. Lah kita dipanggil untuk makin tidak lagi ada unsur mementingkan diri sendiri, makin seperti Yesus. Yesus taat sampai mati. Yesus bisa melakukan itu karena roh Bapaknya, saudara bisa melakukan itu oleh roh Bapaknya. Saya berdoa saudaraku. Saudara mungkin karena doa-doa kami para pendoa syafaat. Mungkin sekarang saya ada peperangan ya. Doa saya adalah sudah tahu. Tuhan, kuasa salibmu maha dahsyat. Bekerja di dalam hidup jemaatmu. Kuasa salibmu bekerja untuk menyalibkan segala yang manusiawi. Saya berdoa dan Allah menjawab. Sebab Allah hanya menggenapi yang dia firmankan. Saya percaya firmannya itu adalah dahsyat, saya berdoa. Lah roh Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Lah saudara menjadi bergumul hebat kayak posisi Yakub. Ketika saudara punya opini, pendapat pribadi, Tuhan punya kehendak yang lain. Di sini terjadi peperangan rohani. Tapi ketika pagi ini kau menyerah, jadi saudaraku hari-hari ini kau mengalami peperangan. Yang tadinya saudara tidak suka, sekarang bukan tidak suka. Amat-amat tidak suka, bisa begitu saja terjadi. Karena memang sedang terjadi peperangan. Ini doa para pendoa syafaat supaya saudara tahu, ya Tuhan, aku tidak bisa dengan kekuatanku. Ketika engkau dalam kekuatannya, hari ini kau bebas. Lah, maksudnya seperti Yesus bagaimana menerapkan. Jadi, jangan sampai saudara menolak kehendak, melawan kehendak Allah, artinya saudara tidak percaya kepada Kristus, bergantung pada Dia, tapi saudara mengandalkan opini, pendapat diri sendiri. Tapi saudara harus yang kedua, harus mengikuti panggilan terus. Tuhan ingin menjadi adik-adik sulung rohani di dalam Yesus Kristus. Lah seperti apa penerapannya? Ya, saya ingin ajak saudara.
Bagaimana kita melakukan kehendak dan panggilannya? Kasih karunia berarti Allah bekerja bagi kepentingan kita dan kuasanya memampukan kita untuk meresponi panggilannya. Katakan amin. Jadi pastikan di dalam seluruh pekerjaan kasih karunia hanya Tuhan yang bekerja. Daging tidak sama sekali, daging tidak berguna. Apa yang muncul dari ide pribadimu, apa yang muncul dari opini pendapat pribadimu, walaupun itu baik kelihatannya sempurna, sudah tercemar dosa. Maka perlu dibawa kepada salib. Dan ketika saudara mengerti ini, hidupmu betul-betul akan tersanjung di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus, saudara dan saya telah memiliki hati yang baru. Luar biasa, iya. Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu apa? Hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang. Jadi terima dengan iman hari ini, semuanya akan berjalan dengan iman. Tuhan memberikan pada saudara hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat, tidak ada hati yang keras. Kalau sampai kita ini keras, pokoknya kalau saya begini yang begini. Hati-hati, itu bukan pekerjaan roh Tuhan, itu pekerjaan dosa. Saya melihat 35 tahun penggembalaan. Allah mendidik bisa amat-amat sangat keras. Iya. Tapi semua dilakukan oleh kasih-Nya supaya kita bisa kembali mengambil bagian di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya memiliki hati yang telah mati bagi dosa dan kuasanya. Hati yang baru ini, terimalah dengan iman. Ya. Hati saudara yang baru ini terimalah dengan iman. Hati yang baru ini telah mati bagi dosa dan kuasa dosa. Katakan amin. Ketika saudara percaya, hari ini menjadi kenyataan. Artinya menjadi pengalaman hidup saudara. Jadi ingat, saudara saya punya hati yang baru, hati yang telah mati terpisah dari dosa dan kuasanya. Katakan amin. Poin ini terima. Hati saudara adalah hati yang taat. Hati saudara adalah hati yang lembut. Oh luar biasa, ini anugerah, ini pekerjaan anugerah. Lah ketika kita tidak percaya, artinya ketika saudara gagal untuk percaya, Tuhan tidak akan menggenapkan apa yang Dia janjikan. Yang kedua, hati yang mengasihi Dia sepenuhnya. Percayalah hatimu dan hatiku yang baru ini adalah hati yang mencintai Yesus lebih di atas segala-galanya. Hanya seringkali kita tidak hidup di dalam realitas hati kita yang baru, kita hidup dalam jiwa kita yang berubah-ubah. Jadi hati saudara, hati saya ini hati yang mengasihi Tuhan sepenuhnya. Hati yang rindu melakukan kehendak-Nya. Jadi hatimu yang baru punya kecenderungan yang baru. Kecenderungan hanya ingin menyenangkan Tuhan, ingin mentaati Dia, ingin menyenangkan Tuhan, ingin mengetaati Tuhan. Hatimu peka, lembut. Ketika engkau keliru, engkau sadar bahwa saya keliru Tuhan, saya minta ampun, bertobat. Engkau dibawa naik, naik, dan naik. Yang bahaya adalah ketika engkau salah dan hidup dalam daging dan tidak menyadari bahwa itu dosa. Disitulah yang membuat Tuhan mendatangkan didikan dan hajaran dan sesahan. Tapi kalau engkau lembut, Dia tidak menghajar, tapi mengajar. Beda. Seperti bapak mengajar anak. Saya kadang-kadang bicara sama anak saya, Danis, kamu gini. Tadi malam saya bicara sama anak saya, Rin, kamu harus begini, kamu pemimpin masa depan harus begini. Mengajar bukan menghajar. Hati yang telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ya. Kamu telah kuberikan hati yang baru dan di dalam Roma, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Lah sekarang bagaimana penerapannya? Ini banyak aspek ayat-ayat yang Tuhan mau kerjakan bagi yang percaya. Saudara tidak mengerti bahwa Yudas itu satu pasal ayat 24 berkata Allah berkuasa menjaga engkau supaya tidak tersandung. Engkau tidak tersandung kalau engkau menaruh iman yang besar bahwa Dia akan menggenapkannya.
Karena kita tidak percaya, lah kita mencoba untuk menolong Tuhan dengan cara daging manusiawi kita, malah tersandung-sandung. Hari ini saya ingin mengajak saudara, sekarang kita harus percaya bahwa kita telah diberi hati yang baru. Selanjutnya adalah kita bertindak di atas apa yang kita percayai. Dengan iman yang teguh kita bergantung dan mempercayai Roh Kudus bekerja di dalam kita, yang meyakinkan kita sebagai ciptaan baru dan memberi kekuatan kepada kita untuk hidup bagi Allah. Dengan iman kita menolak setiap godaan dosa dan dengan tekun dan setia melakukan kehendak Allah. Ini dengan tetap bergantung, yakinlah bahwa ranting tidak dapat berbuat apa dari dirinya sendiri. Ranting itu sudah tercemar oleh dosa. Ranting itu ada di bawah kuasa dosa. Ranting itu manusiawi, kita ini daging. Saudara hanya bisa taat melakukan panggilan Allah kalau saudara punya persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Seperti ranting melekat pada pokok anggur, itu persekutuan yang hidup. Saudara bisa bernikmat-nikmat dengan Tuhan. Saudara bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan, menikmati kasih, sukacita, aliran damainya. Saudara menyerap kekuatannya. Lah, saudara tidak lagi hidup dengan kekuatan manusiawi, hidup dengan kekuatan Tuhan. Ini baru satu ayat. Banyak janji-janji di mana Tuhan ingin menggenapkan apa yang Dia janjikan, saudara kekasih. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat, ya, untuk melihat saudara bisa melihat hari ini baru satu ayat. Hari ini saudara hanya boleh hidup bagi Dia. Kalau saudara hidup bagi diri sendiri, ingat, kalau engkau hidup bagi diri sendiri, opini pendapat diri sendiri, Galatia 5 ayat 19. Engkau hidup dalam hawa nafsu, engkau menjadikan Yesus pelayan dan dirimu adalah Tuhan. Kita bukan menyembah Tuhan, tapi kita menyembah ciptaan Tuhan. Mengikuti keinginan daging, mesti rusak, saudaraku. Saya menggembalakan udah cukup lama, jadi saya banyak berdoa minta hikmat. Supaya anak-anakmu ketika menghadapi peristiwa-peristiwa proses didikan supaya mengerti. Engkau hanya bisa, ya Tuhan. Saudara bisa berkata, ya Tuhan. Bukan saya loh, ya Tuhan. Kalau perlu opini, pendapat, kepentingan diri, aku tolak. Dan aku berpaling dan berkata, ya Tuhan. Walaupun kelihatannya rugi, engkau berkata ya. Sebab yang rugi itu kan gengsi kita kan. Yang rugi itu kan pemikiran pendapat kita. Ketika engkau berkata ya Tuhan, hidupmu selanjutnya akan dilengkapi dengan damai sejahtera yang melampaui akal budi. Engkau akan dibuat umur panjang. Loh, hati-hati loh. Kalau jemaat Korintus sudah saya bagikan kan. Karena jemaat Korintus yang hidup dalam kedagingan, banyak di antara mereka yang lemah, sakit, dan mati muda, mati sebelum waktunya. Ini serius. Oh, ini kasih karunia kok begitu? Iya. Lah daripada nanti binasa bersama Tuhan, tarik lebih dahulu. Kita akan kehilangan kesempatan. Berarti kalau saudara masih hidup, ini harus berjuang untuk kebun anggur Bapa lewat kuasa Rohnya. Contoh lagi, supaya saudara bisa melihat beberapa ayat, prinsipnya adalah percayalah apa yang Tuhan firmankan. Dan hiduplah di atas apa yang kau percayai. Saya ajak saudara untuk melihat satu ayat lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 supaya ini penerapannya saudara bisa menangkap hari ini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti, kami paham betul bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah, berarti saudara dan saya sudah mati di dalam Yesus. Katakan amin. Mati dari hidup yang lama. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Lah ini panggilannya. Yang tadi pertama adalah kehendak Allah. Saudara percaya. Percaya, jangan sampai gagal percaya. Percaya bahwa saya telah mati dan bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Baru penerapannya, panggilan Allah adalah dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Banyak orang tidak mau menanggalkan segala sesuatu untuk menginginkan Tuhan. Mungkin saudara bisa memberi persembahan yang banyak. Engkau meninggalkan cinta akan uang bisa. Tapi yang seringkali susah untuk kita tanggalkan adalah ego, sombong, harga diri yang palsu. Ini harus minta penerangan Roh Kudus. Kalau itu kau pertahankan, saudaraku, itu adalah rencana strategi roh jahat. Maka strategi ilahi berbicara lewat saya, serahkanlah segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi milik dia, dia pelihara. Saya jamin itu. Saudara akan betul-betul mengalami anugerah yang luar biasa. Katakan amin. Engkau dipelihara Tuhan. Saya boleh bersaksi. Saya dipelihara Tuhan bukan berarti saya banyak duit. Tapi setiap saya punya kebutuhan, Allah mencukupi. Saya bersyukur saya tidak punya deposito yang banyak. Itu godaan. Kalau coba saya punya uang yang sangat banyak, saya bisa menggunakan uang membeli apa yang Tuhan tidak ingin saya beli. Saya punya godaan yang lebih hebat. Jadi pagi hari ini, hidupmu dan hidupku adalah milik Tuhan. Katakan amin. Milik Dia, hanya satu yang bisa kita lakukan. Ya Tuhan atau tidak Tuhan. Hanya dua. Tuhan tidak butuh argumentasi. Yang jemaat saya di Demak tadi, gini alasan. Dengan Tuhan hanya ya atau tidak. Dan saya lihat dua minggu yang lalu, dia sudah di atas mimbar melayani pujian. Di hadapan Allah tidak ada argumentasi dan Tuhan tidak menerima argumentasi. Hanya satu, ya atau tidak. Dan saya harus selaras dengan dia. Seandainya saya melakukan kehendak Tuhan dan harusnya ditinggalkan banyak orang, saya siap. Tapi saya tetap penuh belas kasihan. Karena saya tidak ingin orang-orang yang dipercayakan kepada saya oleh Tuhan. Mereka dengan ada dalam daging dan saya tutup mata. Hidup ini tidak gampang, saudaraku. Tak panjangin 5 menit, 3 menit lagi. Hidup ini bukan tempat manja-manjaan. Kalau kadang-kadang dalam pembinaan itu kayak humanisme. Ayo sini, enggak apa-apa, lemah enggak apa-apa. Dunia ini kalau engkau enggak punya, dunia tidak gini, enggak apa-apa, tak beri. Dunia akan mencela saudara. Dunia akan betul-betul mengejek saudara. Tetapi ketika engkau bergantung sama Tuhan, Tuhan mengangkat saudara. Dunia ini kejam, tapi Tuhan penuh belas kasihan. Ya, makanya ada unsur pemuridan dan saya mau terapkan tahun 2023 ini. Ya, tidak ada di antara jemaat yang hidup. Pokoknya dia gini. 2 hal. Kau tetap di sini bertobat, kalau enggak, oke, kau pilih gereja yang bisa menyenangkan hatimu. Tapi saya ingin semua saudara diubahkan Tuhan. Ya. Wah, Pak Petrus marah. Bukan marah. Pak Petrus ngancam. Bukan ngancam. Ngasih tahu. Ya. Saudara harus lihat. Setiap pagi di sini kami pendoa-pendoa sahabat. Berdoa. Berperang. Roh di udara bagi saudara. Jadi pagi hari ini saya bersyukur saya memiliki jemaat yang tenang, teduh, dan tidak ada yang bergerak-gerak. Saya tahu tanda-tanda jemaat. Saudara memberi tanda pada saya, Pak, jangan diperkhotbah panjangnya, Pak. Sakit saya, aku cari duduk. Padahal tidak ambeien, saudara. Tapi saudara tenang, teduh, mata lurus ke depan, kepala tegak ke atas. Ya, mungkin agak terganggu dengan pandangan ini, tidak apa-apa. Saudara nanti bisa lihat dari celah-celah lubang kan bisa tuh lihat saya, saudara. Enggak apa-apa, saudara, aku yang kasih. Jadi, ya, inilah kasih seorang bapak itu menegur, mengarahkan. Tapi saudara tanya Roh Kudus nanti Tuhan, apa sih Pak Petrus motivasinya apa khotbah seperti itu? Pasti dia akan jawab dengan baik. Tuhan menolong, memberkati. Puji Tuhan, ini akhir khotbah saya. Setiap hari hidupmu diselimuti dengan damai sejahtera yang melampaui akal budi, memelihara hati dan pikiranmu, dan perjalananmu sedang menuju untuk meraih piala kemenangan.
Tuhan menolong, memberkati. Mari pemain musik untuk datang. Segala tindakan Yesus, aktivitas, perkataan, kegiatan Yesus, itu mengalir dari roh Bapaknya yang begitu limpah. Sekarang roh yang sama ada di dalam saudara. Dia ingin menuntun saudara. Engkau mengatakan sesuatu yang mengalir dari rohnya, bertindak, berpikir, maka hidupmu akan menyatakan kehidupan surgawi. Angkat roti. Hari ini biar pekerjaan iblis dihancurkan lewat perjamuan kudus. Lewat kematian dan kebangkitannya, iblis dihancurkan. Dan saudara menjadi bagian yang sungguh-sungguh real mengalami pemeliharaan Tuhan sehingga engkau tidak tersandung lagi. Mari kita akan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Lewat penebusannya, dulu kita adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba Kristus. Dulu kita kegelapan, sekarang kita terang di dalam Yesus. Dulu lemah tidak berdaya, sekarang kita menjadi lebih pemenang di dalam Yesus. Terimalah penebusan karya darahnya. Bapak, kami bersiati Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi negara yang subur bagi kabar baik-Mu. Indonesia menjadi negara yang terus mengalami campur tangan Tuhan yang ilahi. Tuhan akan membangkitkan pemimpin yang datang dari Tuhan di Indonesia ini. Terima kasih Bapak, anugerah-Mu begitu luar biasa. Biar seluruh jemaat yang berulang tahun Tuhan akan menolong dan memberkati. Seluruh jemaat-Mu Tuhan sudah memberkatinya. Karena kami tahu apa yang Yesus miliki, kami miliki. Engkau angkat tangan. Pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa. Kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan lewat persekutuan Rohnya yang kudus boleh melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan kepada saya, amin. Ku yakin Engkau